Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Apa kabarnya para mahasiswa? Semoga tetap sehat, semangat, dan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang ayat hadis ekonomi, di mana kita akan mengkaji tentang bagaimana anjuran Islam dalam bekerja dan berusaha mencari rezeki. Karena tentu luas sekali makna bekerja, bukan hanya terkait seorang menjadi karyawan, tapi bekerja luas, termasuk dia ketika dia berdagang, ketika dia berbisnis, ketika dia berinvestasi, maka di situ juga ada makna bekerja. Maka ada beberapa ayat dan hadis yang akan kita kaji, kita ambil inspirasi sekaligus pelajaran untuk kemudian menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hari-hari kita, terutama khususnya ketika kita menjalankan aktivitas ekonomi. Yang pertama dalam surat Al-Mulk ayat 15, kita beri judul anjuran bekerja mencari rezeki. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu dalulan, mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Di dalam ayat ini ada beberapa mufradat atau beberapa ayat yang perlu kita kaji mendalam lafadznya. Makna lafadz yang pertama adalah disebutkan di sini, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Apa itu dalul? Yaitu dalam kondisi mudah, landai. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan bagi kita bumi ini dalam kondisi mudah. Maka yang dimaksud mudah adalah kondisi landai sehingga mudah untuk ditinggali, tidak menjadikan terjal dan tidak menyusahkan, dan juga mudah untuk kita lewati. Maka betul secara umum tentu ketika kita bicara bumi, ada juga yang namanya perbukitan, ada yang namanya juga pegunungan. Tetapi tempat seperti itu juga terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita tempat-tempat yang begitu mudah landai di bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, sehingga kita bisa bermobilitas dengan baik. Dan salah satu bentuk aktivitas dan mobilitas itu tentu saja adalah dalam bentuk berdagang, dalam bentuk bekerja, dalam bentuk berusaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini dalam bentuk dalulan, yaitu landai, mudah untuk ditinggali, ditempati maupun dilewati. Kemudian kita diminta untuk famshu fi manakibiha, yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk berjalanlah di muka bumi, berjalanlah di penjuru-penjurunya, yaitu yang dimaksud adalah di jalan-jalan dan segala penjuru di muka bumi ini. Di salah satu anjuran kita untuk melakukan satu aktivitas perjalanan, traveling, tentu dengan tujuan-tujuan kebaikan. Salah satunya yang kita bahas di sini adalah dalam konteks bekerja, berusaha dan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan, Syekh Shalih As-Shafi menjelaskan maksud dari ayat ini, dialah yang menundukkan bumi untuk kalian, agar kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian perlukan. Jadi bumi ini dijadikan mudah untuk kita lewati, sehingga kemudian kita bisa menemukan, mengusahakan dan mendapati apa yang kita perlukan. Seperti bercocok tanam, mendirikan bangunan, membuat jalan yang menghubungkan ke tempat yang jauh, bahkan dari berbagai negara. Maka berjalanlah di segala penjurunya, maksudnya adalah dalam rangka mencari rezeki dan penghasilan. Jadi ini adalah satu anjuran, melakukan satu aktivitas perjalanan, mobilitas dalam rangka mencari rezeki dan penghasilan. Kemudian, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini penjelasan global ayat. Nah,
Teman-teman sekalian, dari ayat yang singkat tadi sesungguhnya mempunyai makna yang demikian padat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atas satu nikmatnya, yaitu dijadikan bumi ini dalam bentuk yang landai, mudah ditempati, mudah ditinggali, mudah dilewati untuk beraktivitas, khususnya aktivitas ekonomi. Maka tentu saja ini adalah bagian dari kita diingatkan untuk senantiasa mensyukuri. Kita tidak bisa bayangkan apabila bentuk bumi ini sendiri bentuk yang terjal, bentuk yang susah dilewati, maka tentu akan susah dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kita harus tahu salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi satu daerah biasanya adalah adanya akses yang lancar. Ketika akses yang lancar melalui satu daerah, jalan darat misalnya, maka tentu perkembangan ekonomi di daerah tersebut akan cepat. Maka kita di sini bersyukur, dan bahkan kita juga ingat di dalam adab safar, adab traveling, ketika kita naik misalnya, kita diminta untuk mengucapkan Allahu Akbar ya. Ketika jalanan turun, kita diminta untuk mengucapkan Subhanallah. Itu salah satu hikmahnya adalah mengingatkan bahwa di antara perjalanan kita naik turun, tetap saja kita harus ingat ini adalah karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita diingatkan betapa kita harus bersyukur mendapatkan fasilitas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat berbisnis yang landai. Di mana itu? Seluruh muka bumi ini. Kemudian di dalam ayat ini juga terkandung jelas dorongan, anjuran untuk mencari rizki dan bekerja, mencari penghasilan dengan segala bentuknya di tempat manapun di penjuru muka bumi ini, tentu saja dengan memenuhi syarat-syarat ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan kemudian terakhir, pelajaran dari ayat ini adalah mengingatkan kita semua bahwa tetap saja tempat kembali nanti adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seberapa sibuknya kita dalam mencari rezeki, seberapa mobilitas kita dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita harus mengingat pada hakikatnya bumi ini adalah tempat kita lewat sementara. Hakikatnya kita akan kembali ke akhirat, kita akan ke akhirat di mana di sana kita memperhitungkan dan diperhitungkan seluruh amal kebaikan kita. Jadi pesannya jelas, sesibuk apapun kita dalam beraktivitas ekonomi, mobilitas ekonomi, dalam menjalani kehidupan, tetap kita harus yakin ada hari perhitungan dan bahwa sesungguhnya tempat kembali adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ayat ini membuat gambaran bagi kita tentang dorongan, semangat, anjuran di dalam berusaha, bekerja dan mencari rezeki. Nah, kita lanjutkan dalam ayat berikutnya, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana sih sifat-sifat pekerja yang terbaik. Ketika kita semangat dalam bekerja, ketika kita sudah didorong, dimotivasi untuk bekerja, maka sesungguhnya apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sifat-sifat apa, kompetensi apa yang harus kita wujudkan dan kita munculkan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Teman-teman sekalian, ayat ini tentu berkisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang ketika itu keluar dari negerinya dalam kondisi ketakutan, kemudian menemukan satu momentum, melihat ada sekelompok orang mengantri untuk menimba air dari sumur. Lalu Nabi Musa kemudian melihat ada dua gadis yang menjaga jarak dengan yang antri, yang tidak kebagian karena mereka dari seorang gadis.
maka kemudian Nabi Musa berinisiatif untuk menolong sang gadis ini dan kemudian membawa air mengantarkan kepada sang ayah. Sang ayah adalah Nabi Syuaib, demikian menurut sebagian besar mufassir, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Maka kemudian dikisahkan bagaimana sang gadis, sang putri meminta untuk bisa mempekerjakan Nabi Musa. Nah, kemudian menyampaikan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik untuk engkau jadikan pekerja, wahai ayahku, yaitu adalah al-qawi al-amin. Ini latar belakang atau sekilas dari kisah yang terjadi yang dikisahkan pada ayat ini tentang kisah Nabi Musa. Nah, di dalam mufradat atau ayat ini mempunyai dua lafadz yang jelas sekali, yaitu tentang bagaimana syarat menjadi pekerja yang terbaik. Disebutkan sifatnya adalah al-qawi, yaitu yang kuat. Yang kuat di sini tentu berarti juga secara fisik, karena tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada Nabi Musa adalah dalam proyek peternakan, menjaga hewan ternak yang begitu membutuhkan fisik yang kuat. Tetapi secara umum maknanya juga adalah memiliki kemampuan, kompetensi sehingga mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana al-amin. Al-amin artinya adalah yang terpercaya. Yang terpercaya, yang dimaksud dengan yang terpercaya adalah mampu menjaga amanat dari yang ditugaskan kepadanya. Jadi sifat ini yang pertama mempunyai kompetensi, dan yang kedua mampu menjaga atau mempunyai kredibilitas, kejujuran dalam menjaga amanat. Maka ini ternyata adalah sifat ketika orang bekerja harus mampu memunculkan sifat-sifat ini. Dalam tafsir Madinah Munawwarah disebutkan penjelasan tentang ayat ini bahwa ia layak untuk kamu ajak bekerja karena ia memiliki dua sifat baik, yaitu kuat dan amanah. Dua sifat ini jika terdapat pada seseorang, maka ia akan menjadi orang yang paling layak untuk melakukan pekerjaan itu, baik sebagai buruh, wakil, pegawai, pengawas atau lainnya. Nah, ini menarik ya, karena sifat ini ternyata berlaku dalam setiap profesi. Semua profesi pekerjaan apapun membutuhkan yaitu kekuatan dan juga amanah. Maka ketika kita mencari orang yang akan bekerja kepada kita, satu sisi, atau kita yang bekerja pada orang, atau kita yang sedang bekerja menjadi karyawan atau menjadi pegawai, maka kita berusaha mewujudkan sifat-sifat ini. Sifat pertama adalah amanah, kejujuran, sehingga ia tidak berkhianat dalam barang orang lain yang diserahkan kepadanya. Nabi Musa diberikan amanah menjaga ternak. Ketika itu adalah satu aset peternakan yang besar, satu proyek yang besar. Kalau tidak amanah, dia bisa menjual hewan ternaknya dengan sesukanya, atau dia bisa tidak melaporkan perkembangan dari hewan ternaknya, dan itu tentu sesuatu yang buruk. Maka salah satu kriteria adalah amanah. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan. Kekuatan di sini adalah kompetensi untuk menjalankan pekerjaan itu. Termasuk di dalamnya, menurut tafsir Madinah ini adalah pengalaman dan semangat dalam bekerja serta kebugaran badannya. Jadi yang dimaksud kekuatan ini lebih lengkap lagi. Dia bisa berarti pengalaman, berarti punya kompetensi, punya kemampuan dalam menjalankan itu, punya semangat. Karena ada orang yang mempunyai fisik yang kuat tetapi tidak semangat, malas gerak, sukanya rebahan, ya, maka tentu ini menjadi sesuatu yang tidak akan mampu menjalankan pekerjaan itu dengan lebih baik lagi. Nah, termasuk juga sehat secara fisik. Betul, kebugaran badan, sehat secara fisik tentu akan banyak membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam bekerja. Nah, dua sifat ini terdapat pada diri Nabi Musa alaihissalam. Demikian penjelasan global ayat. Adapun pelajaran yang pertama dari ayat ini, kita bisa memahami ternyata sejak zaman dulu kala mekanisme upah mengupah atau bekerja
yaitu ijarah, menyewa manfaat, menyewa tenaga, adalah sesuatu yang sudah lama dikenal dalam sejarah manusia, dan adanya akad upah mengupah bekerja ini adalah memudahkan urusan manusia. Sangat memudahkan, karena apa? Tidak semua orang mampu untuk menjalankan sesuatu. Tidak semua orang mampu mengerjakan satu pekerjaan. Mungkin dia adalah seorang ahli di bidang matematika, tetapi belum tentu dia ahli di dalam mengerjakan bangunan. Bisa jadi dia ahli di dalam masalah komputer, tetapi belum tentu dia ahli dalam mengecat dinding tembok. Maka adanya akad ijarah ini, upah mengupah, mempekerjakan seseorang, adalah bagian dari kemudahan yang ditetapkan juga di dalam Islam. Kemudian ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang sistem rekrutmen karyawan atau rekrutmen SDM. Bagaimana mencari yang terbaik dari yang ada. Khaira man istajarta. Sesungguhnya khaira man istajara, yang terbaik yang akan engkau pekerjakan. Ini menunjukkan bahwa sang gadis memberikan usulan tentang sifat-sifat yang paling baik yang harus ada dalam diri pekerja yang akan yang akan direkrut pada waktu itu. Jadi ini adalah satu pengingatan kepada kita, ketika kita akan merekrut SDM, maka harus ada seleksi, harus ada mekanisme rekrutmen, mekanisme seleksi, karena untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Dan yang ketiga, dalam ayat ini kita diingatkan kembali yang tadi sudah kita ulang berkali-kali, bahwa agar kita mampu memiliki sifat pekerja yang terbaik, yaitu apa? Pertama, kuat dalam arti mempunyai kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Dan yang kedua, kita adalah amanah, mempunyai integritas, mempunyai kredibilitas, mempunyai kejujuran, yaitu mampu menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, menggabungkan dua hal ini dalam kondisi di lapangan tentu sangat berat, membutuhkan perhatian. Karena itu mereka yang bekerja di bidang SDM, yang merekrut karyawan, membutuhkan benar-benar kesungguhan agar bisa menseleksi, mendapatkan tenaga yaitu yang qawi dan amin. Dan begitu pula ketika kita akan bekerja atau kita bersemangat di dalam bekerja, maka hendaklah kita melatih diri kita untuk mendapatkan sifat-sifat tersebut, yaitu kredibilitas dan kapabilitas atau kompetensi. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita akan akhiri dengan, tentu kita lengkapi perkuliahan kita kali ini dengan membahas satu hadis, yaitu hadis tentang pemanggul kayu bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Zubair bin Awam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li'an ya'huda ahadukum ahbulahu summa ya'ti al-jabal fayati bi khusmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit, kemudian pulang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, lalu ia jual kayu tersebut dan dengannya ia bisa menutupi kebutuhannya, maka itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari, dan ini secara sederhana menunjukkan juga tentang bagaimana motivasi, semangat dalam bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu, yang bisa menutupi kebutuhan, itu adalah satu hal yang dianjurkan. Kita akhiri dengan pelajaran dari hadis dari situs hadits, ya, hadits.com. Ini situs tentang mausu'ah hadis, tentang kamus hadis. Kita mendapatkan dari hadis ini beberapa pelajaran. Yang pertama adalah al-haddu ala ta'afuf anil musa'alah wa tanazzu anha. Jadi bagaimana kita dianjurkan, didorong untuk mempunyai sikap menjaga kehormatan diri, menjauhi meminta-minta dari kepada orang lain. Anil mas'alah. Jadi kita
harus menjauhi meminta-minta kepada orang lain. Jadi ini adalah satu dorongan untuk mempunyai sikap iffah, mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan. Karena sejatinya ketika kita meminta-minta, sebenarnya kita juga mempermalu diri kita sendiri. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah al-has alal amal litahsili rizki. Tentu saja dorongan, anjuran untuk bekerja dalam rangka mencari rizki, walaupun itu sesuatu keterampilan yang sederhana. Maka digambarkan betapa modal dia membawa tali, ya, kemudian modal kemudian ke atas bukit, dan dengan berusahanya sekedar mengumpulkan kayu-kayu bakar, dibawa dengan punggungnya sendiri tanpa ada transportasi khusus, maka itu menunjukkan tidak membutuhkan satu kompetensi atau satu skill tersendiri, tetapi tetap saja itu menjadi satu anjuran. Kemudian juga ijhadun nafsi fi tahsilir rizki halal. Hadis ini teman-teman para mahasiswa menjadi penting bagi kita, bahwa dalam hadis ini juga menggambarkan betapa kondisi orang sangat mungkin dia berusaha dengan keras dalam bekerja keras untuk menghasilkan rezeki yang halal, dan itu sesuatu yang baik. Sampai kita mendengar istilah memeras keringat, membanting tulang, itu bagian dari menggambarkan bahwa dalam bekerja itu kadang-kadang memang dibutuhkan satu upaya yang keras, dan dalam rangka mencari yang halal itu adalah satu kebaikan. Kemudian tidak boleh la tahillu al-mas'alah ma'al qudrah alal amal wal kasbu rizki. Ini juga menjadi penting. Tidak dibolehkan kita meminta-minta kepada seseorang sementara sejatinya kita mampu untuk beramal, mampu untuk beraktivitas, dan mampu untuk mencari rezeki. Ini tentu fenomena sosial, ya. Kadang-kadang kita melihat di masyarakat, kadang-kadang kita melihat di jalanan, ada orang yang sejatinya secara fisik dia masih mempunyai kemampuan untuk bekerja, mencari rezeki, tetapi dia memilih untuk meminta-minta, dan itu tentu tidak tepat. Tentu ini adalah problem sosial di mana menjadi masalah, menjadi PR bagi para pemangku kebijakan. Kemudian al-ahdu bil asbab wasyuru' fil amal la yunafi at-tawakkal 'ala Allah. Meskipun kita bekerja, ya, dengan niatan mencari rizki, bahkan bekerja dengan sepenuh upaya dan ikhtiar, bukan berarti kemudian kita tidak bertawakal. Sekali lagi, bekerja, ya, dalam rangka mencari rizki, justru karena kita meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala bekerja, kita meyakini Allah menyiapkan rizki untuk kita. Jadi jangan sampai kita beralasan bahwa bekerja itu menjadi bentuk tidak tawakal. Justru sebaliknya, berikhtiar dengan kerja adalah salah satu rukun atau salah satu hal yang berkesesuaian dengan tawakal. Kemudian di sini dalam hadis ini kita juga mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya orang yang meminta-minta kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak diberi. Tetapi yang jelas orang yang meminta-minta akan mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerendahan. Dan ini adalah sesuatu hal yang harus dihindari oleh seorang muslim, karena seorang muslim diharapkan memiliki izzah, kemuliaan dalam dirinya. Kemudian juga dalam hadis ini kita diberikan pelajaran, tidak boleh kita meremehkan satu pekerjaan, satu amal. Apabila itu dilakukan oleh orang lain, satu amal yang sederhana misalnya, kita tahu mungkin ada pemulung, dia tugasnya hanya mengambil apa-apa yang masih bisa dimanfaatkan dari tempat sampah. Tidak boleh kita meremehkan amal pekerjaan yang halal. Dan sebagaimana juga kalau kita menjalani pekerjaan itu, tidak boleh kemudian kita malu. Jadi misalnya kita mendapatkan satu pekerjaan, atau kita bekerja, atau kita berusaha, berbisnis yang terlihat receh, terlihat remeh-temeh, tetapi tidak boleh kita malu, karena sesungguhnya meskipun terlihat remeh, la qimah di hadapan manusia, tetapi ketika ini adalah satu yang halal, apalagi ketika diniatkan untuk menjaga keluarga kita, maka ini akan menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Dia memotivasi sang anak untuk terus bekerja. Dia mengingatkan, ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Wahai anakku, tetaplah terus berusaha mencari penghasilan yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun qatun illa asabahu salasah hisal. Karena sesungguhnya
ketika ada seorang yang tidak berpenghasilan, dia kemudian jatuh miskin, maka dia akan terkena 3 hal. Yang pertama, ar-riqqah fid dinihi, tipis agamanya. Yang dimaksud tipis agamanya adalah barangkali dia sholat, barangkali dia puasa, tetapi dia tidak bisa menjalankan amal-amal yang membutuhkan harta, seperti jihad, seperti umroh, seperti haji, seperti membangun masjid, seperti mengasuh anak yatim. Itu adalah amal-amal yang membutuhkan harta dan dia tidak bisa menjalankan. Dia hanya menjalankan amal-amal yang secara fisik saja, sholat, puasa dan seterusnya. Kemudian juga wada'fu fi aklihi, lemah akalnya. Kenapa? Seorang yang menjadi miskin, dia tidak mempunyai waktu untuk mengkaji, membaca, berdiskusi, belajar. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhannya keesokan harinya. Dan ini harus dihindari. Dan yang ketiga, yang lebih parah menurut Luqman Al-Hakim, ketika seorang miskin tidak punya penghasilan, maka orang-orang akan meremehkan, hilangnya kewibawaannya dan diremehkan. Tentu ini sesuatu yang harus dihindari. Maka bekerja adalah kemuliaan, bekerja adalah keutamaan, bekerja adalah ibadah, dan insya Allah dengan semangat bekerja itu kita mampu menjalankan banyak amal-amal kebaikan. Demikian perkuliahan kita kali ini tentang ayat dan harta, seputar motivasi bekerja dan berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendalaman kita insyaallah akan diskusikan dan berikan di dalam evaluasi reguler. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.